Yo, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Teles Animation. Jadi di kisah kali ini yang akan saya visualisasikan menjadi sebuah animasi 3 dimensi, di mana kisahnya menceritakan sebuah asal-usul sebuah danau ya. Pasti kalian sudah tahu ya, sudah pada tahu danaunya danau apa? Ya, benar sekali, nama danaunya adalah Danau Toba. Jadi cerita rakyat kali ini yang akan divisualisasikan menjadi 3 dimensi adalah tentang legenda asal-usul Danau Toba, teman-teman. Jadi bagaimana ceritanya? Oke, kita langsung aja ke animasinya, teman-teman. Let's go. Legenda Danau Toba dan ikan mas ajaib. Ini kisah dari Tapanuli tentang Toba, seorang pemuda tangguh yang bertahan hidup sendirian tanpa orang tua di rumah sederhananya. Baiklah, peralatan sudah siap. Waktunya berangkat ke ladang. Setiap harinya, Toba rajin turun ke ladang. Ia bercocok tanam dan merawat tanamannya demi sesuap nasi. Selesai dari ladang, aku akan memancing di sungai. Usai mencangkul, Toba duduk melepas lelah sejenak. Angin sore membuatnya semangat lagi untuk merapikan alat dan pergi memancing. Akhirnya pekerjaan hari selesai. Istirahat dulu sebentar sebelum membereskan peralatan. Hari ini cerah, sangat cocok untuk pergi memancing. Pasti ikannya besar-besar sekali. Di bawah langit sore yang jingga, Toba melempar kail penuh harap. Ia berdoa semoga hari ini bisa menyantap ikan besar. Arusnya tenang. Semoga hari ini aku mendapat ikan yang besar. Kena! Tarikannya kuat sekali. Tiba-tiba, senar pancing menegang hebat. Toba terperangah melihat ikan mas besar bersisik emas menyambar kailnya. Ikan ini berbeda dari yang pernah kulihat. Ikan sebesar ini enaknya dibakar apa direbus ya? Ikan ajaib memohon dengan suara lirih agar dilepaskan. Belum sempat Toba menjawab, tubuh ikan itu berselimut cahaya dan berubah menjadi putri. Tolong, jangan sakiti aku. Aku adalah jelmaan ikan mas. Terima kasih Tuan, karena tidak menyakitiku. Terpukau dengan kecantikannya, Toba mendengarkan sang putri bercerita. Ternyata, wujud ikan itu adalah kutukan yang kini telah sirna. Dahulu kala, aku adalah seorang putri raja. Namun karena beberapa alasan, aku terkena kutukan. Terima kasih Tuan, karena telah menyelamatkanku dan juga melepaskan kutukannya. Sebagai rasa terima kasih, saya bersedia menjadi istri Tuan, tapi dengan satu syarat. Orang-orang lain tidak boleh tahu asal-usul seekor ikan. Aku berjanji akan menjaga rahasiamu. Tak butuh waktu lama, mereka pun akhirnya menikah. Kebahagiaan kini mengisi gubuk sederhana Toba yang dulunya terasa sepi. Mari kita sama-sama membangun rumah tangga dan hidup dengan tenang. Waktu berlalu begitu cepat. Lahirlah buah hati yang dinanti, seorang anak laki-laki yang sehat diberi nama Samosir. Anakku, namamu adalah Samosir. Sayangnya, Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat pemalas. Kerjanya hanya bermain dan tidur karena terlalu dimanjakan ibunya. Makannya pelan-pelan aja nak, gak ada yang bakal ngambil makanan kamu. Jangankan membantu, ke ladang pun Samosir enggan. Ia tumbuh menjadi anak yang keras kepala dan suka membantah orang tua. Kanda, bersabarlah atas ulah anak kita. Ya, aku akan bersabar. Walau bagaimanapun dia itu anak kita. Syukurlah,
Kanda berpikiran seperti itu. Kanda memang seorang suami dan ayah yang baik. Di siang yang terik, ibu menyuruhnya mengental bekal ayah. Samosir menggerutu sepanjang jalan, namun kakinya tetap melangkah dengan ogah-ogahan. Samosir, tolong antarkan makanan dan minuman ini untuk ayahmu di ladang. Kasihan ayahmu sudah lapar. Iya, Bu. Iya. Semakin jauh berjalan, Samosir semakin lapar. Matanya tak bisa lepas dari bekal itu. Terbayang masakan ibu yang super enak. Aduh, perutku jadi lapar. Di bekal ini ada masakan ibu yang enak. Kucicip sedikit aja. Tak tahan dengan aromanya, Samosir melupakan ayahnya. Ia justru duduk santai bolak-balik membuka tutup bekal itu karena penasaran. Wanginya. Masakan ibu memang yang paling enak. Selalu bikin aku lapar terus. Sekali coba, tangannya tak bisa berhenti. Tanpa rasa bersalah, ia pun menghabiskan jatah makan siang ayahnya sendirian di pinggir jalan. Sedikit saja ayah tidak akan tahu. Enak sekali. Satu suap lagi. Hanya tersisa tulang ikan, Samosir tak ambil pusing. Ia berjalan santai, yakin ayahnya takkan tega memarahi anak kesayangannya. Kamu akhirnya sampai juga, Nak. Kemarilah, ayah sudah sangat lapar dan lelah. Dikala lapar dan lelah memuncak, Toba murka melihat sisa tulang itu. Tanpa sadar ia berteriak, "Dasar kau anak ikan!" Apa ini? Di mana makanannya? Mengapa kosong? Aku lapar sekali di jalan tadi ya. Masakan ibu enak sekali. Jadi aku tidak tahan untuk memakannya. Anak tidak tahu diuntung. Ayah bekerja keras seharian kelaparan. Kau malah menghabiskan jatah ayah. Dasar anak tidak tahu diri. Dasar kau, anak ikan. Amarah telah membutakan hati, Toba lupa segalanya. Ia baru saja mengingkari satu-satunya pantangan yang dijanjikan pada sang istri. Apa yang telah kuucapkan? Tidak. Aku melanggar janjiku. Air mata bercucuran di pipinya. Samosir berlari sekencang mungkin menuruni bukit, tak sabar ingin mengadu dalam pelukan ibunya. Ada apa, Nak? Kenapa kau menangis seperti ini? Ayah marah. Ayah bilang aku ini anak ikan. Mendengar aduan itu, hati sang ibu hancur. Ucapan Toba tak hanya melukai Samosir, tapi mematahkan sumpah suci mereka selamanya. Anakku, bencana besar akan datang. Cepat lari ke bukit tertinggi itu. Jangan menoleh ke belakang. Selamatkan dirimu. Kecewa dan terluka, ibu tak bisa tinggal lagi. Perlahan ia melepaskan tangan putranya, berpisah dalam kesedihan yang tak terlukiskan kata-kata. Sadar bencana akan datang, Toba pun panik. Ia berlari sekuat tenaga mengejar anak istrinya, ingin menarik kembali ucapan kasarnya tadi. Putri, Samosir. Maafkan ayah. Kalian di mana? Keajaiban mengerikan terjadi. Setiap langkah kaki sang ibu memancarkan air deras. Sekejap mata, banjir besar datang menenggelamkan seluruh desa. Banjir dahsyat itu tak tertahan. Dalam hitungan detik, gelombang air raksasa menyapu bersih seluruh desa hingga tak bersisa sedikit pun. Tuhan, maafkan aku. Aku telah mengingkari janjiku. Genangan air raksasa itu akhirnya tenang. Lembah Subur pun berubah menjadi danau megah yang kini kita sebut sebagai Danau Toba. Bukit tempat Samosir berlindung tetap kokoh tak tenggelam. Daratan di tengah air itulah yang kini bernama Pulau Samosir. Oke teman-teman, jadi begitulah kisah asal-usul legenda dari Danau Toba ya. Jadi kisah ini banyak sekali orang-orang percaya, dan rumornya orang-orang percaya bahwa Danau Toba terbentuk kisahnya dari cerita rakyat ini ya, dimana danau ini terbentuk karena
seorang anak laki-laki yang melanggar janjinya kepada si ekor ikan mas ajaib ya, yang menyebabkan bencana malapetaka banjir bandang ya, sehingga semuanya tenggelam ya menjadi sebuah lautan air ya, dimana terbentuk sebuah danau yang diberi nama Danau Toba, dimana ada sebuah pulau di tengah-tengahnya, itu diberi nama Pulau Samosir teman-teman, yang menandai Pulau Samosir adalah sebuah anak dari ikan mas ajaib teman-teman. Jadi apa pesan moral yang pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah legenda asal-usul Danau Toba ini? Yang pertama adalah kita sebagai seorang anak, kita diwajibkan untuk patuh dan menghormati kedua orang tua kita teman-teman. Yang kedua adalah kita selaku orang tua, bila kita mendidik seorang anak, kita tidak boleh sampai berlebihan, apalagi menuturkan dan mengucapkan kalimat dan kata-kata yang kasar ya, karena itu akan membekas di pikiran anak kita teman-teman. Yang ketiga adalah bila kita sudah berjanji kepada seseorang atau kepada orang lain, kita wajib menghormati, menjaga, dan tidak boleh mengingkari janji yang sudah kita buat. Yang terakhir, yang keempat adalah kita belajar dari Toha sih. Coba dalam kegigihan dan kerja kerasnya akan menghasilkan sebuah hasil yang manis ya. Terlihat saat Toba hanya seorang yatim piatu, tapi dia tidak pantang menyerah, dan hasilnya dia menemukan dan mendapatkan seekor ikan emas yang berubah menjadi manusia, dan yang paling pentingnya wanita yang sangat cantik rupawan teman-teman, yang menjadi seorang istrinya sendiri ya. Oke lah, saya Ilham dari channel Bocah Teles Animasi mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit dan undur diri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya teman-teman. Bye bye.